Seorang pelajar yang hendak menyeberang selepas pulang sekolah ini dibacok orang tidak dikenal hingga tewas di Bogor, Jawa Barat. Sekarang jadi 4 karena yang satu lagi nutupin gitu. Ngumpetin lah ibaratnya. Tapi ketangkep sih, dihukum yang seberat-beratnya Mas, kalau bisa menghukuman mati. Kalau boleh tahu, Ibu sama Bapak siapanya Arya? Saya ayah angkatnya. Ayah angkatnya. Ibu angkatnya. Kalau ibunya ada di Bojong ya. Ada di Bojong. Ibu kandungnya ada. Ada. Ibu kandungnya ada. Di Bojong. Di Bojong Gede. Di Perumahan Japeri. Berarti Arya tinggal sama Ibu sama Bapak itu semenjak Masih bayi. 3 bulan. 3 bulan. Saya ambil 3 bulan itu. Waktu itu memang pas saya lagi kerja shift malam, saya dengar almarhum itu nangis-nangis terus, sama saya bilangin sama mamanya, mama itu, mah itu sudah diambil, kasihan nangis saja, takutnya lapar gitu kan. Akhirnya saya ambil, akhirnya saya bikin teh manis, saya kasih minum. Alhamdulillah itu kayaknya kehausan itu ya. Alhamdulillah dia itu langsung lahap banget, saya tuh langsung bikin itu. Nah sampai sore itu tetap di rumah, akhirnya saya sorenya kasihin ke ibunya. Besoknya lagi begitu, nangis lagi, saya suruh ambil lagi. Akhirnya kelanjutan begitu. Sampai beliau itu misalnya umur 2 tahun, 3 tahun masih di situ. Waktu itu sama-sama ngontrak ya. sama-sama ngontrak. Nah, sama-sama ngontrak istilahnya. Ya dibilang saudara bukan, ya hanya sekedar tetangga. Iya, gitu. tetangga gitu. Ya, hanya tetangga aja, tetangga kontrakan. Karena saya intinya mau istilahnya apa ke beliau itu membantu biar istilahnya, bukan yang membantu ya, saya pengennya itu gimana, jadi saya pengen angkat anaknya aja gitu. Alhamdulillah ya, sampai dia nggak ada itu memang ikut saya. Itu waktu itu ngontraknya di Bojong? Di bawah. Di bawah, di Haji Fatimah. Masih RT sini, Oh, tapi di bawah. RT sini. Iya. Maaf nih, kalau untuk orang tuanya ya, orang tua kandung maaf ya Pak, Iya. itu pekerjaannya apa? Atau bagaimana kok bisa sampai Ibu sama Bapak mengangkat dia sebagai anak angkat? Waktu itu kan apa, almarhum tuh masih sama-sama ngontrak ya, masih ikut saya. Pas lama-lama saya pikir ya udahlah ibunya suruh kerja aja gitu kan. Akhirnya kerja tuh, pas itu di apa, kerja di warung. Lama-lama udah dapat kerjaan lagi, dia kerja di kerjaan nyari konveksi di daerah Bojong. Nah, akhirnya kan ya udah kata saya, anak udah taruh sini aja, saya biar saya yang ngurus gitu kan. Nah, berhubung ibunya yang ikhlas ya udah saya. Emang kalau mau diadopsi nggak boleh sama ibu. Oh, nggak boleh ya. Karena dia tuh sayang sama anaknya juga. Iya. Kalau adopsi saya nggak, katanya nggak ngizinin. Ya udah kata saya, yang penting ini anak saya ikut saya aja. Pernah saya tinggal sama kakaknya tuh 3 bulan, sekitar 3 bulan, berhubung beliau nyari-nyari saya terus, bahkan begitu ketemu saya dia langsung bapak ngerangkul saya. Akhirnya saya suruh, Dek, bajunya saya bawa apa, bajunya apa, benahin aja, ikut bapak aja. Pak, tapi aku mau nanya deh, almarhum Arya ini semasa hidupnya kan tipikal anak tuh ada yang bandel, ada yang rajin sekolah gitu. Nah, Arya ini termasuk tipikal anak seperti apa sih? Alhamdulillah ya, kalau ibunya yang beritahu kan. Tapi kalau saya pribadi memang di rumah itu dia nggak pernah macam-macam, itu istilahnya. Kalau dikasih jajan juga istilahnya nggak pernah minta lagi. Orangnya baik, di sini lingkungan juga semua pada baik, pada tahulah istilahnya bahwa Arya itu orangnya nggak pernah macam-macam, nurut sama orang tua. Bahkan ya dia kalau udah sekarang ini udah lebih dewasa ya istilahnya, waktu itu ya lebih sayang lah, lebih ngerti lah, wah ya saya itu ikut
orang tua angkat gitu. Dia mah di lingkungan juga alhamdulillah baik. Berantem sama tetangga. Alhamdulillah dia mah nggak pernah si ini jahil gitu, si ini enggak. Alhamdulillah dia Ya, mah. kalau memang ini bolehlah ditanyain ke tetangga-tetangga di sini. Takutnya salah itu gitu, memang iya. Memang gitu. Pengajian aktif, dia mah malam Jumatan suka ikut sholawatan. Itu rumahnya di situ, yang cat ijo. Pas mengerjakan sebelum itu aku nanya di situ bapak malam Jumat selawatan. Bahkan ngajiannya di sini juga. Kalau ini kalau tiap hari ini. Alhamdulillah selama ikut saya nggak pernah macam-macam, nggak pernah nekok-nekok, orangnya baik. Kalau memang misalkan suruh pulang. Kalau misalkan izin keluar juga pamit sama ibunya, Bu, saya mau Dede mau ke rumah temen. Ya udah jangan malam-malam paling gitu. Nah kalau saya pribadi, kalau jam 6 belum pulang saya WA gitu. Pulang, udah maghrib gitu. Iya lagi di jalan. Paling nggak silang 10 menit ya nyampe. Padahal paling di jalan lah. Di dekat masjid ke sini doang. Pak, boleh minta tolong diceritakan pada saat kejadian si Bro almarhum Arya ini meninggal dunia, boleh ceritakan? Nah, kalau saya pribadi memang cuma hanya lihat di TV di TikTok Di atau sosial media lah ya. sosial media, iya, gitu. Jadi almarhum itu berlima ya. Ini Febri, Sama teman-teman ya, kelasnya. teman-teman ya. Masih ada satu lingkungan sini. Masih di satu lingkungan nanti juga. Tadi ayah Febri juga ada. Satu lingkungan di sini. Jadi almarhum paling belakang Febri, Rio, Cikri kalau nggak salah sama Akbar. Nah, itu. Masih ada satu lingkungan sini. Jadi kalau anak saya pribadi kan sekolahnya di swasta ya. Iya. Dan ini berempat itu Di negerinya. Di negeri. Sekolah. Iya. Lagi jalan pulang. Tapi dalam satu Lokasi. lokasi ya, satu lokasi sekolah itu tiga sekolahan. Oh. SMKN 61, SMK swastanya 2, BW 1, BW 2. Nah, pas kejadian itu anak saya itu memang paling belakang ya. Paling belakang itu juga diteriakin kalau menurut pengamen yang di Simang Pomat itu dia diteriakin, "Woi," nah, sambil dibacok. Sampai katanya sampai bunyi kakek gitu, gimana kayak tulang gitu kan misalnya, tulang tuh gitu. Benda tumpul itu. Iya, kan? benda tumpul, lukanya tuh dari sini sampai ke leher sampai ke kepala. Ini ada di sini. Saya kalau saya pribadi pas lihat istilahnya pas saya di rumah sakit ya, lihat ada yang ngirim video fotonya sama videonya. Ya Allah, kata saya, anak sampai gini ya mah nasibnya. Saya juga shock, benar-benar shock waktu itu selama. Jadi pas kejadian itu ya itulah. Jadi berlima itu anak saya paling belakang. Karena dari posisi itu masih lampu hijau. Kalau dari sini lampu merah, kalau arah Cibinong ke Pomat ke Bogor itu masih lampu merah, dari Bogor ke Cibinong itu masih lampu hijau. Dia bahkan mau menyeberang, pas menyeberang itu almarhum kena di luar. Tanpa alasan itu pelakunya. Tanpa alasan. Kalau saya pribadi ya istilahnya kan cuma lihat di situ ya. Tanpa alasan dia langsung main bacok aja. Berapa orang sih Pak pelakunya? 3 orang. 3, satu motor. Kalau dari sosmed yang 3 orang. Yang paling belakang itu yang ini saya lihat dari posisi dia bacoknya itu. Jadi paling belakang dia pegang goloknya. Pelakunya menggunakan sepeda motor atau? Sepeda motor MX Warna putih. warna putih. Dan saat ini pelakunya apakah sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Kalau yang 2 udah ketangkapnya, sama yang satu lagi yang sudah menjudikannya, yang enggak yang satu lagi yang berjalan. Jadi ya sekarang jadi 4 karena yang satu lagi Nutupin gitu. ngumpetin lah ibaratnya. Tapi ketangkep sih. 3 pelakunya ini yang pelaku ngebacoknya, 1 belum ketemu. Belum ketemu ya sampai Iya. dengan saat Sampai ini. Iya. saat ini belum Masih ada dalam informasi. pencarian. Iya. Iya. Harapan Ibu apa nih untuk pelakunya? Kalau Kalau saya harapan pribadi saya mah pengen dihukum yang seberat-beratnya Mas. Kalau bisa mah hukuman mati, jawab balasnya. Karena nyawa anak saya nggak bakalan. Cuma dia mah kan habis ulangan susulan ya, tanpa alasan main bacok aja gitu. Cuma ingin pulang, dia pulang gini. Iya. Pernah kebayang nggak sih? Sama ibu dapat informasi bahwa Arya sudah meninggal dari Saya pas waktu kerja ya di PT Serena, ada Pak Security nyamperin saya, ada tamu di depan. Saya bilang ada tamu, siapa ya? Nggak tahu, suruh ke depan aja dulu.
Pas ke depan saya tanya yang jemput saya tuh, ada apa? Saya nggak bisa ngejelasin, emang di rumah aja, gitu kan. Kata teman, ya udah pulang aja. Saya ambil salin langsung pulang. Saya tanya lagi, ada apa sih sebenarnya? Nanti di rumah aja. Akhirnya saya pulang, sampai sini saya lihat bendera kuning. Tanda dalam hati saya tanda tanya, nih istri saya apa? Saya kan kalau istri saya sering pasar, pas jangan-jangan istri saya gitu kan. Begitu saya ke sana, begitu dia motor datang sampai sini, motor itu suruh taruh, ikut saya aja. Dalam perjalanan saya nanya, ada apa sih sebenarnya? Nanti aja dijelasinnya. Pas pertengah jalan mau ke rumah sakit, saya nanya lagi, kamu tuh yang bener, saya tanya. Ya nanti aja di rumah sakit. Pas saya belok ke rumah sakit, ya Allah, teman-teman almarhum itu udah di sana lah, lagi pada nangis. Saya bilang begitu saya ketemu, ada di situ ada istri saya, anak saya, mantu saya, pokoknya keluarga dari saya udah lagi pada nangis. Saya tanya ada apa? Anak saya yang paling besar, Pak, Dede udah nggak ada. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bapak nggak kuat, nggak usah ngelihat. Akhirnya ya begitu saya udah mulai agak sadar, istilahnya Agak kuat. udah agak kuat lah. Beranikan untuk melihat. Belum. Waktu saya buka HP. Begitu buka HP, saya lihat, ya Allah, Dede. Akhirnya ya saya udah sama aja kan, saya nggak ngelihat sama ngelihat itu udah Jadi lihat Bapak itu. lihatnya dari handphone. Handphone. Lihat langsung. Yang ngelihat langsung. Iya. Karena saya pikir sama aja ya, istilahnya kita kalau kita itu juga sama aja. Karena anak saya juga masih nahan, kalau misalkan ini nggak kuat udah nggak bisa. Dan informasinya almarhum Arya ini memiliki mimpi kan, untuk memperbaiki rumahnya. Kalau sebelum mimpinya itu sering cerita sama ibunya, Bu, nanti dia ada ibu yang cerita. Kalau saya pribadi, ke saya setiap ada orang proyek jalan, setiap ada yang bangun rumah, bahkan di tingkat itu dia suka nanya, Beh, karena kalau saya manggilnya Babe, Beh, kalau pekerja itu gajinya berapa ya? Saya bilang itu kan ada pemborongnya deh, tergantung pemborongnya, saya bilang gitu kan. Nah kalau setiap ada yang rumah, bahkan ke rumah kakaknya juga ada yang renov rumah di tingkat itu nanya, Beh, kira-kira ini habis berapa? Saya bilang ini di atas 500 juta deh, saya bilang. Gak mungkin sampai di bawah 500 juta. Saya bilang. Terus tukangnya juga sama, itu tergantung pemborongnya, saya bilang gitu. Itu sering kali setiap saya ke jemput ibunya atau ke ibunya itu, bukan jemput ya, saya ke ibunya itu tiap 2 minggu tuh pasti setiap ada yang kerja di jalan pasti nanya ke saya. Kemungkinan dia bilang itu pengennya jadi arsitek. Dia itu kerja makanya dia sering nanya gitu. Kalau ke ibunya masalah rumah itu nanti ibu yang bercerita. Coba bisa diceritakan Bu, impian di Arya seperti apa sih? Oh, dia kan cita-cita kalau udah lulus sekolah mau langsung kerja. Terus katanya gini, Bu, Dede mah kalau udah lulus sekolah mau langsung cari kerja aja, mau ngebangun rumah sedek gitu. Kata ibu teh, amin kalau niatnya begitu mah. Ntar ibu mah tinggal nunggu uang dari Dede aja sedek gitu, gak usah kerja sedek gitu. Ntar besok-besok itu mesin cuci Embu kan rusak, ntar sama Dede diganti, amin kata teh gitu. Jadi saat ini rumahnya karena almarhum nggak ada dan ada mimpi yang belum diwujudkan. Jadi akhirnya rumahnya dilanjutkan pembangunannya dengan siapa Bu saat ini? Saat ini dilanjutkan karena saya berbicara istilahnya apa adanya sama ibu. Kalau itu udah ada Bu Camat, kemudian disampaikan ke Bupati. Nah Bupati pas ke rumah, biar beliau itu nanya cita-citanya apa, katanya pengen rumah. Kata Bupati ya udah nanti saya wujudkan gitu kan. Udah, ini udah sudah berlangsung Pak ya? Ya udah apanya sebenarnya udah nggak layak pakai karena beliau sendiri kemungkinan ya istilahnya terketuk hatinya lihat rumah almarhum yang cita-citanya pengen renov rumah ya lewat Bupati ini jadi kesampaian untuk renov rumah buat almarhum.
sudah berlangsung berapa hari Pak ini Pak? Udah 1 minggu. 1 minggu. Iya, Rencana benar. selesai ada targetnya? Wah, saya kurang tahu karena saya percayakan pada pekerjaannya aja ya. Saat ini sedang ada pekerjaan berarti? Ada. Tadi nggak ada saya lihat Pak. Udah pada pulang. pulang. Ya, jam 4 itu jam 4 paling jam 4 sudah pulang. Mas dia jam 8, jam 4 gitu kan. Jam 4 tadi Pak terakhir Pak Dolar istilahnya kepala proyeknya itu baru aja pulang tadi pas. Dan saya melihat di sosial media aktivitas almarhum Arya ini selain dari belajar, beliau juga apakah benar memilah sampah? Apakah benar Pak? Oh, itu mah kan gini. Iseng Jadi iseng. dia. Jadi kayak sama teman-temannya bukan sendiri ya. Jadi karena pagi-pagi itu ada kegiatan. Istilahnya bareng-bareng sama teman-teman. Jadi ngambil dari door to door lah ibaratnya kan. Bukan istilahnya saya sih nggak ngelarang karena saya pribadi juga namanya sebagai orang kecuali memang kalau misalkan nggak benar saya larang gitu karena itu mah istilahnya niat dia baik ya karena pengen jasa keluarga gitu ya. Banyakan sih bukan pribadi. Oke Pak, kembali selain dari Arya Bapak ini keluarga memiliki anak sendiri ya? Ada 2, 3 sama almarhum. Jadi yang pertama udah keluarga, yang satu kerja di PT di depan di PT Porta, yang satu kerja di Citerep di PT Agra. Nggak tinggal di sini Pak ya? Enggak, cuman kakaknya yang tadi lagi sholat ada, kakaknya ada. Jadi kakak kedua lah, itu kakaknya juga istilahnya di sini juga nggak pernah komplain ke adiknya gitu, nggak pernah. Karena dia sendiri juga sayang, istilahnya dia pikir saya nggak punya adik, makanya dia sayang banget sama. Dari pihak pelaku ini, dari pihak keluarga pelaku atau mungkin dari pelaku sendiri, ada yang udah datang ke sini untuk melakukan permintaan maaf mungkin? Ada ya, kemarin. Ya ada dua, yang pertama dari yang bawa motor, yang kedua yang tengah. Di tengah. Itu datang keluarganya atau dia sendiri? Keluarganya sama neneknya juga minta maaf. Kalau maafnya saya terima, tapi kalau masalah hukum tetap harus berlanjut. Kalau bisa diusut tuntas-tuntasnya. Ya dan dihukum seberat-beratnya. Dan itu pihak keluarganya dari daerah mana Pak? Citerep, Karang Tengah kalau nggak salah. Citerep. Karangasem ya, Karangasem Citerep. Sudah minta maaf ya Pak ya. Pak, tapi sebelum kejadian mempunyai firasat atau gimana gitu? Iya, kalau Bapak pribadi sebelumnya dari berangkat kerja itu nggak punya firasat. Tapi pas kerja, Bapak tuh gimana sih kayak yang oleng gitu, kayak mau jatuh tanpa sebab gitu loh. Ada apa gitu kan, udah gitu saya diajak bicara sama Pak Security juga, saya blank gitu, nggak istilahnya nggak connect lah gitu ya, nggak fokus istilahnya gitu kan. Nah itu pas kejadian sekitar jam 8:30 lah saya udah karu-karuan, akhirnya saya jalan ke tempat lain, tempat kerja juga, nggak lama sekitar hampir setengah jam lah saya disusulin. Ada tamu katanya begitu. Saya tanya ya itulah. Ada apa? Nyatanya sampai sini udah terjadi gitu. Kalau ibunya juga lagi punya firasat ini sebelum kejadian. Oh, kalau firasat enggak. Biasa seperti biasa berangkat, biasa bangun tidur, mandi, makan gitu. Langsung pamit. Bu, Dede mau berangkat sekolah ya? Iya, hati-hati di jalan ya. Kalau udah beres langsung pulang aja. Iya, gitu doang. Tahu gitu nomornya. Dan juga bilang kalau almarhum tuh nggak bilang nama Arya misalnya. Dede. Ya, Dede. Iya. Dari kakaknya, kakak pertama, kakak kedua juga nggak pernah bilang manggil Arya, Dede. Kalau saya mah tahunya disusulin lagi ngaji. Nah, dia lagi ngaji. Ada 2 orang ke sini udah bingung kali ya, dia mau ngomong apa gitu. Akhirnya yang masih ibu ditegur, ada apa? Bu, iya. Pas ditanya, ya ilasina siling ya, lu dah katanya gitu begitu. Yang ngomong kan gitu. Nah, udah bilang, langsung bilang tuh, Bu, Arya di rumah sakit kena bacok katanya. Tuh, ke ibunya bilang. Akhirnya ibu ya udah datang minta ke rumah, pulang ke rumah, kalau langsung ke rumah sakit nyatanya ya udah keadaan begitu. Pak ini kalau boleh tahu boleh dikasih lihat ke kamera saya Pak ini. Ya boleh. Ini
sosok almarhum Pak ya? Iya, ini sosok almarhum ya. Kelas berapa sih Pak? Ini kelas 1, foto terakhir kelas 1. Kelas satu. Yang kartu penerimaan hibah kalau nggak salah. Makanya ditetek cuma separuh ini aja. Namanya Arya Saputra bin Saifullah, Bapak Saifullah. Untuk keluarga kandungnya almarhum Arya masih lengkap Pak? Ada 2. Yang satu di Ciomas, yang satu di Babakan Madang. Kami dari Bang Beok Channel dan juga segenap tim dari beberapa YouTuber Kreator Bersatu dan juga yang lainnya turut berduka cita Pak Ya, atas meninggalnya almarhum Arya Saputra bin Saifullah. Ya. Kami mendoakan semoga almarhum bahagia, damai abadi di sisi Ilahi Robbi, diampunkan segala doanya dan ya kekal di surganya Allah SWT. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ini kami izin tayangkan di YouTube boleh Pak? Boleh, silakan. Saya Mudah-mudahan namanya ada orang baik di luar sana ya, Pak ya, yang mungkin membantu, Iya. mungkin rumahnya sudah dibangun tapi isi-isinya mungkin ada orang-orang luar sana yang ingin membantu melengkapi dari rumahnya. Amin. Untuk saat ini apakah ada harapan yang dari Bapak Ibu sendiri inginkan? Mungkin selain dari rumah? Silakan sampaikan aja. Kalau saya pribadi yang penting selesai rumah, insya Allah kemudian kalau misalkan ada rezekinya mau selamatan rumah. Mungkin kalau 40 hari ya nanti paling sekitar tanggal 25 Selasa malam Rabu. Tapi setelah Lebaran setelah 3 hari. Begitu. Dan Jadi takutnya harapannya mau nanti diselamatin Ya, rumahnya. Mudah-mudahan ada Amin. rezekinya Iya, sampai beres gitu. Amin. Sama Lalu selain itu mau akikahan almarhum ya nanti. belum diakikah? Nah, nanti tanggal Ntar karena sekalian itu 40 hari. harian. 40 hari ya. Habis lebaran. Tanggal 25 April ya. Kalau nggak salah. Berarti setelah rumah jadi ya nanti akan ada akikah. Mudah-mudahan Insya udah Allah, beres insya ya. Allah, ya. Untuk mengenai rumah, ini di sini rumah siapa kalau yang ini? Kalau yang sini rumah tetangga. Rumah tetangga. Kalau dulu saya istilahnya lagi di rumah Pak Bupati, ya terus karena saya punya kontrak di belakang. Nah, di sini ya ini mah istilahnya tetangga. Ya. Tetangga yang menawarkan untuk tinggal di sini dulu ya. Cuma seluruh anak manggilnya Uwa. Uwa gitu ya? Usi. Iya. Seluruh anak manggilnya Uwa. Pada akur sama anak-anak gitu. Jadi Uwa Usi. Jadi Arya sekarang ini umur 16 tahun. Iya. Tinggal sama Bapak udah berapa tahun? Dari umur 3 bulan. 3 bulan. Berarti kurang lebih ya 16 tahun ya. tahun, 16 tahun. Kurang lebih tinggal sama keluarga Bapak 16 tahun. Tapi beliau juga tahu kalau beliau ini bukan anak kandung dari Bapak dan Ibu. Tahu. Karena saya dari kecil itu ke ibunya istilahnya nggak ngejauhin. Bahkan saya maunya ibunya tuh sama almarhum tuh deket sama ibunya. Iya. Kadang-kadang kalau misalkan suruh nginep aja belum apa-apa aja udah waktu umur ini ya udah mau masuk SD lah istilahnya kan. Pernah sama ibunya pakai HP ibunya, Dede jemput. Sering. Bahkan sampai SD, SMP juga kalau sama ibunya tuh kalau telat dikit saja, misalkan nginep ya kalau saya pribadi biarlah sama ibunya ini gitu kan. Tapi anaknya kadang-kadang sih nge-WA ke saya, jemput. Tadi saya nangis kan. Saya alasan lagi ada kerjaan, padahal mah saya di rumah juga. Karena saya pribadi biarin aja dulu sama ibunya ini kan gitu. Misalnya akhirnya ya lama-lama nggak tega, akhirnya paling sekitar 2 jam saya jemput gitu. Iya Pak, oke. Jadi untuk pelaku yang ngebacok Arya itu ada 3 orang. Ya. 3 orang tersebut satu motor. Ya. Dan itu mereka itu kelas 1 SMA juga atau bagaimana? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Kakak kelas. Ya. Itu sekitaran di usia 17 tahun ya? Ya, 17 tahun. Oke, siap. Jadi harapan Bapak dan Ibu nanti untuk pelaku ini bagaimana? Ya harapan saya sih dihukum seberat-beratnya. Nah, bila perlu memang kalau ada hukum mati ya hukum mati gitu. Iya. Untuk saat ini pelaku yang belum tertangkap ada berapa orang? 1 orang. 1 orang Ya, belum pelaku tertangkap. utama. Pelaku utama yang ngebacok berarti. Iya. Dan menurut beritanya ada di mana pelaku tersebut? Kemarin Masih simpang siur ya? Simpang siur. Nah, kadang di Cianjur, kadang di Banten gitu. Masih simpang siur. Jadi saya belum pasti adanya di mana. Berarti yang 2 sudah minta maaf nih keluarganya. Kalau keluarganya udah cuman saya tetap hukum berlaku. Iya, benar. Oke, teman-teman. Jadi untuk pelaku bahkan beliau juga mau kasih ibaratnya tajiah atau uang itu udah saya nggak terima. Karena anak saya itu nggak bisa dibayar sama uang. Iya, benar.
Ya teman-teman, jadi untuk pelaku itu masih ada 1 orang yang masih buron ya, atau DPO, daftar pencarian orang. Nah, mungkin buat si pelaku, kalau seandainya menonton video kita, segeralah untuk menyerahkan diri. Karena cepat lambatnya pasti akan tertangkap juga. Sebelum kita mau pamit pulang, insya Allah besok kita kesini lagi Pak. Untuk acara besok, buka bersama. Nah, ini ada titipan dari channel Ego Andriano sama Sindarelaku. Mungkin ini nggak seberapa, tapi semoga ini berguna untuk keluarga Bapak dan Ibu. Oke. Langsung aja ya. Ada mau disampaikan lagi silakan. Semoga ini bisa membantu Bapak. Amin. Ini ada beras mungkin. Ini ada beras ya. Sama sembako ada. Ya, ini juga ada sembako. Ini dari titipan dari Ibu Sinda. Ibu Sindanya nggak ke sini soalnya ada urusan di luar. Ini kita ada amanah. Iya. Ya, amanah kan harus disampaikan. Dan Ya, makasih saya terima ya. Ya. Dan ini maaf ya adanya. dan ini ada titipan juga. Ya. Amin amin Allah, amin amin. Semoga almarhum Bang Arya diterima di sisinya lah. Doa terbaik buat almarhum Bang Arya gitu. Salam juga buat Ya. Ibu Sinda. Siap. Ibu Sinda yang gak kesini lagi di Bali. Oh iya. Ini aja. Ya, itu aja. Taruh di mana? Di sini. Udah nggak apa-apa, sini aja yang tertipin. Itu aja. Oke, teman-teman mungkin segitu aja. Kita mau pamit pulang dulu. Ya insya Allah besok kita sini lagi, oke? Yuk.